Pernahkah teman-teman beli adapter WiFi yang di market tulisannya di embed dual band ya? Teman-teman juga bisa lihat contohnya seperti di video. Sebenarnya dulu saya pernah membeli yang tulisan WiFi link, dan kebetulan juga saya nanti di video selanjutnya akan memberikan rekomendasi ke teman-teman yang benar-benar bisa digunakan dengan harga yang murah meriah, buat 100 ribuan. Teman-teman bisa benar-benar menikmati WiFi di 5 GHz ataupun dual band. Ini saya review jujur saja. Teman-teman bisa lihat seperti di video produknya. Kebetulan dulu yang WiFi 5 dengan AC 1800 kalau tidak salah itu sudah saya jual ya. Dan walaupun ada tulisannya AC di dusnya ataupun deskripsi di marketnya, saya buka itu ternyata hanya spot single band. Oke, mari kita bedah. Dan video ini juga bisa bermanfaat, bukan yang seperti di video saja. Ini teman-teman harus memahami ataupun membandingkan ataupun mencari tahu sebenarnya vendornya siapa, apakah benar itu dua band ataupun hanya akal-akalan. Jadi di sini saya review jujur saja buat teman-teman yang ini kebetulan sebenarnya saya sudah tahu sih, tetapi untuk membuktikan dari dari teman saya kenapa tidak bisa, lalu saya iseng saya coba, padahal sebelumnya saya pernah tahu bahwa ini ada yang tidak beres. Tapi saya tidak menyalahkan vendor ataupun pembuatnya ya. Tapi saya tidak tahu yang salah siapa, tapi yang pasti ini pasti ada yang salah begitu ya. Oke, kita lanjut ke pembahasannya. Di sini saya sudah hubungkan untuk yang USB adapter yang dari AX 1800 ya. Nah, di sini kebetulan ya saya sudah hubungkan ke 2,4 GHz. Di sini kebetulan sebenarnya ada untuk frekuensi yang 5 GHz, 2 itu tidak terbaca. Begitu juga saya sudah coba menggunakan hotspot di HP yang 5 GHz, channelnya bahkan diubah, di rotornya diotak-atik, itu tidak berpengaruh. Dan terkadang sistem operasi misalnya Windows 10 dan 11. Nah, tapi bagi teman-teman yang menggunakan Windows 7 memang untuk dongle ini not recommend ya, dan tidak bagus ya untuk saat ini, karena untuk Windows 7 saja memang tidak ada dukungan lagi dari Microsoft. Oke, langkah pertama silakan teman-teman colokan dulu untuk adapternya ya. Tidak perlu saya contohkan untuk nyolokin ke nya. Nah, ketika pertama kali teman-teman nyolokin yang seri kita bahas di video ini, itu akan ada drive baru. Teman-teman tinggal install saja, dan ini ya kita buka. Dan ini adalah drivernya, yaitu AIC 880 PC. Oke, di sini saya akan bedah dulu sebelum ke hal teknis lainnya untuk memahami kenapa ini di marketnya ditulis dual band, dan bahkan ini fiturnya X. Nanti kita akan jelaskan start backwardnya juga. Mungkin video ini kepanjangan, tetapi penjelasan-penjelasan yang akan saya sampaikan bisa memahami ke teman-teman, biar nanti teman-teman tidak jong kalau beli alat-alat seperti ini. Nah, di sini kita tahu bahwa apakah benar, nanti kita akan cari tahu apakah ini menggunakan chipset AIC 880 chip, tetapi bundling dari driver yang di-embed dari programnya ini originalnya AIC 880 PC. Jelas ini adalah merek yang khusus untuk WiFi 6 yang murah seperti ini. Kebetulan saya cek untuk vendornya Igretech. Contohnya seperti LBL ya, seperti yang WN300AX ataupun yang CF940AX ataupun sejenisnya, ini hanya berjalan di single band ya, yaitu di 2,4. Nah, ini permasalahannya. Walaupun perangkat ini menggunakan teknologi generasi baru dengan embed-embed ini, kita buka ya yang penting-pentingnya saja. Tuh, ini tidak perlu karena memang tidak bisa menangkap frekuensi 5 GHz. Kita akan ke panel-panel yang kita lihat. Kita di sini ya, teman-teman, masuk ke network connection. Teman-teman, saya tidak akan menggunakan pintasan keyboard, yang teman-teman yang mudah saja. Klik ini, klik network internet setting, kemudian pilih di ether ya ataupun di adapter option, sudah masuk. Di sini kita akan cek dulu, klik kanan, pilih properties, tak pilih konfigurasi, kita geserin di sini di advanced. Nah, di sini teman-teman ini ya. Nah, ini ya seperti wireless mode, ini ya ada AC. Ini enggak ngepek. Kenapa? Nah, ini ya sebenarnya ini banyak settingan yang di konti 5 GHz seperti ini. Coba sebentar kita setting dulu yang penting aja. Ini saya coba untuk menggunakan driver modifan. Kita coba tes dulu global no mode. Biasanya saya kalau yang 5 GHz saya pas gunakan ini karena saya
Untuk WiFi rumah saya menggunakan channel 149. Kita coba setting bentar ya. Yang penting-pentingnya saja. Ini sudah nggak ngepek, kita oke. Nah, restart ya. Terhubung kembali dan walaupun di otak-atik ini nggak ngaruh. Jadi teman-teman jangan terlalu terfokus di pengaturan ini ya. Kalau teman-teman belum tahu ini ya untuk apa vendornya. Nah, mungkin teman-teman bertanya, "Bang, kenapa punya saya ada wireless mode seperti ini, tapi misalkan seperti ini ya, wireless modenya ada AC-nya, tapi kenapa nggak bisa dipakai ya?" Kita akan bedah ini khusus yang IC ya. Saya tidak berbicara sekitar yang MediaTek ataupun Realtek. Nah, ini untuk WiFi card yang teman-teman lihat di video. Ini kita langsung to the point saja, ini vendornya IC ya. Nah, mungkin teman-teman pernah misalkan kita buka CMD ya. Kita buka CMD untuk supported apa ini drivernya ya. Kita ketik saja net SH bulan show driver ini ya. Kita coba. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ini sudah sama. Ini WiFi 682 AX USB adapter, vendornya Igretech. Nah, kita sudah tahu bahwa vendornya Igretech. Untuk perbedaan IC ini versinya. Nah, ini teman-teman bisa lihat radio tips ya. Jika teman-teman melihat hal ini, harusnya ini bisa nangkap 5 GHz ya. Nah, khusus yang vendor AIC ini, teman-teman harus ketahui. Jadi, mereka ini membuat satu driver universal yang mencakup seluruh keluarga besar chipset AIC 880 series ya. Jadi ada series, misalkan di GPU juga ada series. Saya sudah membuka tuh data lengkap ya. Ya betulan di sini tidak ada Igretech ya. Ini di GitHub khusus driver di patch kis Raid AC 880 Dash driver ya. Ini kita fokus. Nah, di sini kompatibelnya ada ya, sudah adanya. Nah, ini ya, teman-teman. Nah, ini AX900 ini ada yang dual band, tapi ini yang seri yang sudah pasti ya, yang support dual band. Ini seri-seri dari keluarga IC. Ya ini ya, ini sudah support dual band. Kemudian ada AX286, AX300 ini single band. Nah, ini single band. Kemudian ada AX900 upgrade. Nah, ini kemudian ada AX1800. Nah, di sini ini adalah AX1800 tapi upgrade-nya tidak ada ya. Saya juga nyari informasi, sepertinya kan suatu pabrikan yang umum sebenarnya. Di sini harusnya masuk ke data ini ya kalau sudah umum gitu ya. Kalau terpaling tidak perlu dijelaskan. Sini teman-teman support Lepis AX900. Nah, ini menarik. Ini agak sedikit ini. Nah, oke. Jadi intinya kalau chipsetnya ini ya, teman-teman, gampang sih sebenarnya. Ini pertama ini tidak, nanti akan saya bahas, harusnya bisa ini ya. Kalau teman-teman, menurut teman-teman bisa, tidak ya. Tidak harus seperti itu. Jadi ini belum tentu acuan bisa. Dan khusus yang dual band ini sebenarnya sudah saya bongkar. Ini tidak ada komponen RF 5 GHz-nya. Ini terus terang tidak ada komponen RF 5 GHz-nya. Saya sudah pernah bongkar. Ini saya bahas teknis singkat saja. Kenapa? Walaupun di Windows tertulis ini pot ya untuk AC atau AX. Ini adalah salah satu, saya jawab jujur saja ya. Ini salah satu pabrikan untuk memanfaatkan celah driver universal biar di Windows terlihat keren untuk semua protokol. Ini salah satunya adalah dari keluarga AIC 880 sini ya. Karena secara teoritis ya, ini kita bahas sesuai produk yang saya tidak akan bahas banyak tuh masalah hardware dan firmware. Nah, secara teoritis ya, misalkan ini AX 1800. Ini perangkat yang seri AX 1800 ini harus bisa membagi kecepatan misalkan di 574 Mbps di frekuensi 2,4 GHz dan 1201 Mbps di frekuensi 5 GHz. Karena kemudian ditetapkan jadi 1800 versi AX. Kalau versi AX AC berarti Wi-Fi 5, kalau versi AX berarti Wi-Fi 6. Dan sebenarnya secara hukum teknologi yang versi AX 1800 hukumnya sangat wajib harus hukum 5 GHz. Dan hal ini juga banyak mengeluhkan dengan perangkat yang sama ya. Kenapa tidak bisa 5 GHz? Sebenarnya banyak faktor skenario ya yang dilakukan oleh produser adapter WiFi atau dongle WiFi tidak umum ataupun mungkin replika murah. Bisa saja ini termasuk apa ya, scam label lah, dengan tujuan mungkin agar bisa laku keras sih mungkin. Nah, namanya juga teknik marketing ya. Tetapi yang pasti jika teman-teman ini ya driver menggunakan IC 8809 PC, ini saya pastikan ini adalah single band ya, khusus 2,4 GHz. Dan saya ini dari mana drivernya? Ini drivernya dari di dalam dongle WiFi-nya ya langsung. Nah, mungkin teman-teman bertanya mungkin masalah
regional yang paling umum ya, karena di lock di drivernya terutama khusus 5 GHz ini sangat kecil sekali. Karena yang saya ketahui khusus di Indonesia biasanya yang tidak terbaca oleh driver Windows ya contohnya, ataupun yang generik ataupun universal, itu biasanya di channel WiFi 149 sampai 161 itu ya, channel WiFi di apa di 5 GHz. Nah, jika teman-teman membeli ya setting di routernya, mohon maaf jika videonya kepanjangan, saya akan coba dulu ke router. Nah, di sini saya login dulu di router ya, di 5 GHz saya menggunakan channel 149, bandwidthnya 80 MHz. Band steeringnya saya matikan. Jadi settingan di router tidak ada masalah. Kita fokus lagi ke dual band ini. Tuh. Yang pertama teman-teman jangan terlalu terpacu ke di sini ya. Misalkan kita akan memastikan di sini. Nah, jika teman-teman settingannya sudah benar, misalkan ke AC, misalkan modenya ya. Tetapi kenapa belum bisa, teman-teman coba routernya otak-atik. Tapi untuk keluarga IC ya, ataupun seperti dongle WiFi yang teman-teman lihat, saya pastikan ini tidak bisa menggunakan 5 GHz. Baik yang AX 1800 maupun yang WiFi 5 yang seri AC-nya ya. Nah, ini teman-teman seperti saya bilang, ini jangan terpacu ke sini karena secara topologi jaringan WiFi ya, teman-teman bisa tahu ini misalkan AX ya, atau tulisannya 8211 AC, itu harus bisa backward compatible karena secara aturan resmi dari WiFi Aliansi ya. Saya pernah membaca artikelnya tapi lupa lagi di mana saya pernah membaca. Jadi perangkat yang WiFi 7 ataupun WiFi 6 yang AX, kemudian WiFi 5 yang AC ya, ataupun WiFi 4 yang versi N yang 80, ini teman-teman ya bisa googling lagi 802.11 AX, ini WiFi 6 yang AC WiFi 5, yang N saja itu WiFi 4. Jadi secara backward compatible bahwa WiFi yang lebih tinggi, misalkan ini WiFi 6 ya, yaitu wajib bisa terhubung ke perangkat WiFi yang ada di bawahnya ya. Sekarang ini WiFi 6 sudah otomatis perangkat router yang memancarkan sinyal WiFi yang menggunakan WiFi 5, 4 sudah pasti bisa ya. Tetapi misalkan ini AC ya. Nah, jika ini WiFi 5 sedangkan routernya contohkanlah dia WiFi 6, tidak bisa routernya karena secara aturan dia naik ya. Nah, tapi secara aturan misalnya ini WiFi 7 ya, anggap dia sudah pasti bisa mendeteksi yang ke bawahnya. Begitu ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahami secara aturan untuk perwifian WiFi 4, 5, 6 dan seterusnya jika ada begitu ya. Dan di sini ada sesuatu yang ingin saya jelaskan juga ke teman-teman. Ini yang menarik di vendor, bukan di AIC saja. Ini khusus pabrikan yang nakal ya. Di seri yang terdeteksi ini kita gunakan ini saja. Yang seri WiFi 6 yang seri AX ini memang dirancang untuk berjalan di dua frekuensi sekaligus 2,4 maupun 5 GHz, berbeda dengan seri yang AC yang hanya dirancang di 5 GHz. Nah, karena ini WiFi 6 ya, saya tidak akan jelaskan yang sudah saya jelaskan. Ini ada pabrikan yang mungkin sedikit nakal ya, itu membuat dongle WiFi 6 hanya dipasang antena yang 2,4 GHz-nya saja. Seperti yang sudah saya jelaskan di videonya, produk ini pernah saya bongkar dan tidak ada RF 5 GHz-nya. Itu secara hardware ya, RF yang 5 GHz-nya secara hardware sudah saya lihat tidak ada ya. Tetapi saya tidak tahu yang punya orang lain gitu ya. Karena secara hardware walaupun di dusnya terlihat ada tulisan dual band, tetapi komponen RF 5 GHz-nya tidak ada, itu sudah pasti tidak bisa backward ke 5 GHz. Nah, video ini pelajaran buat teman-teman yang ingin beli perangkat ini ya. Cara yang paling mudah untuk menentukan feed driver sebenarnya cukup mudah. Ini teman-teman ya. Ini abaikan. Ini secara software untuk keluarga IC ini teman-teman jangan terpengaruh di sini. Bisa teman-teman ini untuk IC bukan salah IC ya, tetapi sebenarnya di kitanya sih sebenarnya. Ini vendornya YTech. Saya sudah googling ini perusahaan mana dan jelas Google kebanyakan merekomendasikan Grandtech bukan ya. Berarti ya begitulah. Kita buka lagi di sini network internet setting, tinggal sesuaikan dengan sistem operasi Windows 10 teman-teman, karena setiap versi Windows 10 saja antar karena sedikit berbeda. Begitu juga Windows 11. Kita cek adapter option, kita analisa. Di sini saya buka device manager. Nah, ini yang biasa saya lakukan. Di sini terlihat untuk WiFi-nya
Dan ini penjelasan ini sudah saya jelaskan ya. Yang ini kita analisa klik kanan ya. Yang jika misalkan di dusnya teman-teman dua band ya, tapi tidak bisa nangkep WiFi 5 GHz. Nah ini ya. Ini mungkin teman-teman berfungsi. Saya coba menggunakan yang single band, yang lainnya drivernya diotak-atik. Ini menariknya kalau driver dari keluarga IC ini seperti ini ya. Mungkin teman-teman IC apa ya? Mungkin teman-teman yang paling sering teman-teman dengar itu Realtek ya, itu sudah umum. Seperti MediaTek itu sudah umum. Teman-teman, ini AIC ya, keluarga IC. Kita pilih properti saja di ini ya. Di sini kita klik kanan, pilih properties. Langkah pertama biasanya yang saya lakukan adalah klik konfigurasi. Di sini di advance kita bisa teman-teman atur-atur dulu seperti ini ya. Kalau ada settingannya, ini sebenarnya drivernya sudah saya modif sih. Yang aslinya sedikit berapa ya? 5 gitu. Ini ya. Ini banyak tidak berfungsi ya. Ini hanya pajangan saja. Walaupun drivernya normal, tapi ini seperti saya bilang, ini hanya pajangan untuk di keluarga IC seperti di awal-awal video saya sudah jelaskan. Nah, di sini teman-teman bisa setting dulu. Mungkin jika produknya berbeda tetapi teman-teman wifi-nya memang 2 band tapi tidak bisa membaca, teman-teman coba di routernya atur dulu, jangan menggunakan channel di 149 sampai 161 ya. Usahakan terendah dulu di channel WiFi 36. Oke, di advance teman-teman otak-atik saja seperti ini ya, otak-atik saja gitu ya. Nah, di sini kita ke detail. Nah, di sini teman-teman bisa langkah pertama untuk menemukan feed driver yang sebenarnya, teman-teman masuk ke sini ya di bagian detail, pilih yang hardware IDS. Nah, di sini teman-teman manufaktur. Nah, ini Igrentech ya. Kemudian vendornya tadi teman-teman sebenarnya sudah tidak perlu saya perlihatkan lagi sih sebenarnya ya. Untuk vendornya IC ya. Tadi tidak perlu kita fokus ke hardware IC. Nah, ini teman-teman. Nah, ini ada 2. Di sini teman-teman bisa lihat feed A69 AC dan feed 88 DC. Ini kita copy ya. Bisa yang ini dulu teman-teman. Ini rapnya, versi rapnya, hardware IDS-nya. Kita coba cari di sini. Berarti ini ya sampai DC 1, 2. Nah, ini teman-teman bisa lihat untuk device deskripsinya 1. Nah, ini ya. AIC 88 DC USB Wi-Fi untuk device deskripsinya. Ini juga, nah ini kena keluarga AIC ini seperti ini ya teman-teman. Untuk driver ada di AX 900 padahal pinnya sama. Ini ada di AX 100, kemudian di AX 286, AX 300 ini ya AIC 88 DC ya. Oke, selanjutnya di device di sini saya akan coba uninstall saja, delete drivernya. Kita refresh lagi apakah terbaca. Oh, AIC. Jadi kita update di lokal yang bawaan ini ya. Nah, yang bawaan AIC saja, yang 8 kolom posisi ini ya sudah terbaca lagi. Kita update pakai keluarga AIC. IC 8 benar. Link unduhnya di mana? Nah, di sini saya konekkan dulu ke WiFi-nya. Ya, sudah terhubung. Kita coba generiknya ya. Nah, ini generik Microsoft Update Catalog. Dadon kita buka, kita ekstrak. Nah, ini ya drivernya IC. Kita delete. Nah, ini kita satukan dulu bentar. Di AIC drivernya saya pindahin yang ini. Nah, ini barusan saya yang AIC Universal AIC menggunakan ini ya, yang ini teman-teman, link unduhnya ya ini ya, tinggal ketik saja di Google GitHub ini. Nah, ini kita akan buktikan. Nah, ini kita akan ganti biar permudah ini ya. Kita ke download, ini saya akan cut yang ini drivernya, balik lagi ke biar menyatu dengan yang ini. Kita paste. Oke, sudah masuk drivernya. Ini ya, kita kembali ke device manager lagi. Kita browse ya, kita arahkan ke barusan yang sudah kita buat. Pilih open, pilih oke. Kita pilih next. Lihat, berhasil kan? Nah, ini teman-teman bisa lihat AIC 88 DC. Ini sudah, nah ini teman-teman sudah berubah ya. Dan kita generik AIC-nya dan tetap tidak akan bisa menangkap 5G. Seperti saya bilang, RF-nya tidak ada. Seperti itu. Kalau kita coba propertiesnya, konfigurasi. Nah, ini teman-teman kita walaupun gonta-ganti driver ya. Tadi kan teman-teman lihat kan drivernya. Saya tidak perlu jelaskan lagi. Kita ke detail IDS-nya ya. Kita ke hardware IDS. Kita copy. Teman-teman bisa lihat A69C. Kita copy lagi. Nah, ini kita copy yang ini. Yang bawaan dengan yang ini ya. Bitnya tetap sama ya untuk device ID. Begitu kira-kira. Kita pilih properties, konfigurasi. Lagi kita ke advance. Dan di sini jadi berapa ya? Tadi teman-teman pernah lihat banyak ya. Nah, di sini teman-teman ada DGN ACX. Di sini ada ACX. Nah, ini enable sebenarnya nggak masalah karena memang kalau teman-teman tadi lihat sepintas memang saya pakai yang 8M ya di router. Kodenya lokal, kita coba global. Wrappernya
di prepennya kita 5 GHz, kita coba apakah bisa dinaikkan ke 512. Tidak bisa, ternyata memang tidak bisa ya. Standarnya biasanya saya pakai 512 tuh TRRX. Kita oke saja, biarkan reconnect. Dan kalaupun sudah disetting benar, tetap tidak ada. Seperti saya bilang, RF-nya ini memang tidak ada kitab kali ini. Oke, sepertinya apa yang ingin saya sampaikan, mungkin video ini kepanjangan. Mohon maaf ya jika seperti kita lagi curhat ataupun ngobrol. Ini untuk memastikan teman-teman ini ya, walaupun ini dari segi software ataupun driver bisa diakalin, bisa bilang di khusus keluarga IC ini memang cukup unik dan cukup menarik sebenarnya. Kalau teman-teman misalkan teman-teman bisa menggunakan driver yang dari TP-Link tetapi masih keluarga IC, itu bisa, itu sangat bisa sekali. Misalkan biar keren jadi Ugren begitu drivernya, itu sangat bisa khusus keluarga IC. Ini menarik seperti ini ya. Kalau kita up lagi, kita coba update terakhir saja. Buktikan ini sudah ada 2 ya. Kita coba di ini, sebenarnya saya sudah coba untuk driver ini. Ada yang bisa, ada yang tidak. Kebetulan ini yang keinstall yang tidak bisa. Nah, kalau mau balikin lagi kita driver yang tadi ya, teman-teman, yang sudah kita install di di sini. Sengaja ini originalnya. Kita balikin lagi ke standar dari pabriknya. Biar balik lagi driver. Tunggu. Ini sudah kembali lagi ke habitatnya ya. Seolah-olah jadi WiFi 802 AX biar keren. Oke teman-teman, itu dulu untuk pembahasan kali ini, dan produk yang saya bahas ini no pokoknya ya. Itu dulu untuk video kali ini, semoga bermanfaat dan